Kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Umdatul Ahkam. Kita sampai pada Kitabul Hajj, pembahasan tentang haji. Sebelum kita membacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum, rukun, wajib, syarat dan sunnah-sunnah haji, terlebih dahulu kita akan terangkan bagaimana tata cara menunaikan ibadah haji. Ada macam haji. Yang pertama adalah haji tamattu. Yang kedua adalah haji qiran. Yang ketiga adalah haji ifrad. Haji tamattu adalah dalam satu perjalanan melakukan dua ibadah, yaitu ibadah umroh dan ibadah haji. Dan ibadah umrohnya dilakukan di bulan-bulan haji. Bulan haji dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Seorang melakukan umroh pada salah satu bulan tersebut, baik itu di bulan Syawal, Dzulqa'dah atau awal bulan Dzulhijjah. Setelahnya bertahallul dan menunggu hari haji yang dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah. Adapun haji qiran adalah menggabungkan antara ibadah haji dengan ibadah umrah. Perbedaannya dengan tamattu, setelah tawaf dan sa'i ia tetap memakai pakaian ihram sampai hari-hari haji, yaitu dimulai tanggal 8 Dzulhijjah. Pada haji tamattu dan haji qiran ini berkewajiban untuk membayar hadyu, menyembelih seekor kambing sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam satu perjalanan bisa melaksanakan dua ibadah, yaitu ibadah umroh dan ibadah haji. Jika tidak mampu menyembelih kambing, artinya tidak memiliki biaya atau kehabisan kambing, tidak mendapatkan penjual kambing, maka menggantinya dengan puasa 3 hari ketika berada di Mekah dan 7 hari ketika pulang ke negerinya. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga, haji ifrad. Dalam satu perjalanan hanya melaksanakan ibadah haji. Dan pada haji ifrad ini tidak diwajibkan untuk menyembelih kambing. Kita akan jelaskan bagaimana tata cara menunaikan haji yang pertama, yaitu haji tamattu. Dengan mengetahui tata cara haji tamattu, maka akan mudah memahami bagaimana qiran dan ifrad. Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa haji tamattu dalam satu perjalanan melakukan dua ibadah, yaitu ibadah umroh dan ibadah haji. Umroh adalah ibadah yang boleh dilakukan kapanpun
kapanpun boleh, di bulan apapun, di hari apapun, mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah, selama 12 bulan kapan kita memiliki kemampuan dan keluangan waktu, kita boleh melakukan ibadah umrah. Umrah yang dilakukan di bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah yang dibarengi setelahnya adalah ibadah haji, inilah yang dinamakan haji tamattu. Jadi seorang berangkat dari negerinya, semisal bulan Syawal, melakukan umrah. Kemudian setelah selesai tahallul, dia menunggu sampai tiba hari haji. Bagaimana tata cara umrah? Umrah amalannya sangat sederhana. Berihram, kemudian tawaf 7 putaran, sa'i 7 kali, kemudian tahallul, selesai. Dan praktek lebih mudah daripada teori. Jadi kalau kita mempraktekkannya ternyata lebih mudah daripada teori. Kita mulai dari awal umrah. Umrah dimulai dari miqat. Apa itu miqat? Adalah tempat-tempat yang ditentukan oleh Nabi SAW untuk memulai ibadah haji maupun ibadah umrah. Tempat-tempat yang ditentukan oleh Nabi SAW untuk memulai ibadah haji maupun ibadah umrah. Pada hadis yang pertama dalam bab ini disebutkan penduduk Madinah miqatnya adalah Dzulhulaifah. Penduduk Syam, wilayah Palestina, Suria, Syria, Lebanon, Yordania, miqatnya adalah Al-Juhfah. Penduduk Najd, Riyadh, Qasim adalah Qarnul Manazil. Penduduk Yaman adalah Yalamlam. Kemudian siapapun yang melewati miqat-miqat tersebut dari arah tersebut, semisal orang Indonesia turun di Madinah kemudian hendak ke Mekah, maka miqatnya jelas Dzulhulaifah, memakai miqat penduduk Madinah. Atau dia melakukan kunjungan kenegaraan ke ibu kota Arab Saudi, Riyadh misalnya, kemudian ingin melakukan umrah, maka miqatnya adalah Qarnul Manazil. Atau dia pergi ke Palestina terlebih dahulu, maka dia mengambil miqat Al-Juhfah. Kalau dia ke Yaman terlebih dahulu, dan ini mayoritas jamaah haji pada zaman dahulu menggunakan miqat Yalamlam, miqat jamaah haji Indonesia. Karena ketika mengendarai atau menaiki kapal, mereka akan melintasi wilayah Yaman. Ketika sampai di miqat,
maka dia mandi besar. Artinya harus membasahi sekujur tubuh. Kemudian setelahnya memakai 2 kain ihram bagi laki-laki. Setelah dia memakai pakaian ihram, kemudian naik ke kendaraannya, kembali naik ke kendaraannya, maka mulai dia masuk ke dalam nusuk dengan melafadzkan Allahumma labbaika umrah, Allahumma labbaika umrah. Ketika dia telah mengucapkan ucapan tersebut, dia telah berihram. Dia telah berihram. Berihram artinya ada hal-hal yang diharamkan baginya dari perbuatan-perbuatan yang halal yang sebelumnya boleh dilakukan. Seperti kalau dalam sholat adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama yang mengharamkan amalan-amalan yang halal. Sebelum kita takbiratul ihram, boleh kita makan, minum, bercanda, tertawa. Setelah takbiratul ihram, maka itu semuanya menjadi haram. Begitu juga berihram. Dan perlu dibedakan antara berihram dengan memakai pakaian ihram. Memakai pakaian ihram belum tentu berihram. Ya. Itu hanya syarat dalam berihram. Seperti kita memakai baju koko, pakai sarung, pakai peci. Apakah kita telah sholat? Belum. Kita masih boleh makan, minum, boleh tertawa, boleh bercanda, boleh berbicara. Kapan kita sholat? Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Begitu juga ketika kita memakai pakaian ihram, itu kita belum berihram, tapi itu merupakan syarat kita berihram. Makanya pakaiannya dinamakan pakaian ihram. Ketika kita sudah niat dengan melafadzkan Allahumma labbaika umrah, maka sebagaimana sholat ada larangan-larangan yang diharamkan untuk kita lakukan. Yang pertama, memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua, memakai penutup kepala bagi laki-laki, baik peci, imamah, sorban, capil, caping, blangkon, apalagi segala pakaian yang melekat di kepala maka tidak diperbolehkan bagi laki-laki, dan tidak boleh menutup wajah bagi wanita. Yang ketiga, memotong atau mencukur rambut. Memotong atau mencukur rambut. Di dalam Ghayah wa Takrib ini dipisah nomornya. Yang ketiga, memotong rambut, mencabut rambut. Yang keempat, memotong rambut. Yang kelima,
memotong kuku, apalagi mencabutnya. Yang keenam, memakai minyak wangi. Yang ketujuh, berburu. Berburu atau menyuruh orang untuk berburu. Yang kedelapan, akad nikah, baik sebagai wali atau yang menikah maupun menjadi saksi. Yang kesembilan, jima. Yang kesepuluh, bercumbu rayu dengan syahwat. Ini adalah larangan-larangan ketika kita telah berihram. Kemudian selama perjalanan dari miqat menuju Makkah, kita disunnahkan untuk memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal. Masjid-masjid yang lain adalah dengan melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu ketika masuk dengan membaca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kita menuju ke area tawaf. Kita menuju Hajar Aswad. Sekarang mudah untuk mendapatkan Hajar Aswad. Lurus Hajar Aswad ada ditandai lampu hijau. Bisa dilihat dari seluruh area tawaf. Jadi kita menuju ke sana, kita tawafnya mulai startnya lurus dengan Hajar Aswad. Ingat ada lampu hijau, kemudian Hajar Aswad ada bingkainya berwarna kuning empas. Kita melambaikan tangan dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian mengelilingi Ka'bah dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Kemudian bagi laki-laki disunnahkan untuk ittiba. Ittiba adalah menjadikan kain ihram sebelah kanan di bawah ketiak. Jadi menampakkan bahu kanan. Dan ini hanya disunnahkan ketika tawaf. Sering terjadi kesalahan, banyak jamaah umroh maupun haji melakukan ittiba sejak awal dari miqat sampai tahallul. Apa kesalahannya? Karena ketika sholat Nabi SAW melarang seseorang sholat tanpa menutup kedua pundaknya, terkecuali jika tidak memiliki pakaian, hanya memiliki sarung saja. Tapi kalau memiliki pakaian, maka tidak boleh sholat dengan menampakkan pundak. Jadi ditampakkan pundak itu hanya ketika tawaf saja. Dan asal disyariatkan ittiba ini ketika Nabi SAW melakukan umroh qadha, umroh yang tidak jadi dilakukan ketika peristiwa Hudaybiyah. Ketika Nabi SAW dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Saat itu Mekah masih dikuasai orang-orang kafir Quraisy. Kemudian setelah terjadi perundingan
maka disepakati Nabi boleh melakukan umroh tahun depan. Ketika Nabi SAW dan para sahabat hendak melakukan umroh, orang-orang Quraisy telah mengetahuinya. Namun mereka sudah tidak mampu menghalangi lagi karena besarnya kekuatan kaum muslimin saat itu. Maka seperti kebiasaan mereka adalah menjelek-jelekan kaum muslimin. Mereka mengatakan akan datang kepada kalian orang-orang yang berpenyakitan dari Yathrib. Karena Yathrib, Madinah, nama Madinah sebelum hijrahnya Nabi SAW, dulu banyak di sana wabah penyakit. Dan ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, Nabi SAW mendoakan keberkahan untuk Madinah. Dan Nabi SAW mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan orang-orang Quraisy mengamat-amati, mengintai apa saja yang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW menampakkan pundak sebelah kanannya. Tujuannya untuk diperlihatkan kepada orang-orang Quraisy bahwa kaum muslimin bukan orang yang berpenyakitan. Kulitnya bersih, tidak ada penyakitnya. Kemudian pada 3 putaran pertama, Nabi SAW melakukan gerakan cepat dengan langkah-langkah pendek atau lari-lari kecil. Meskipun perjalanan yang sangat melelahkan tentunya. Zaman dahulu mengendarai onta itu dari Madinah ke Mekah, panjangnya kurang lebih 450 km, itu ditempuh dengan 9 hari. Meskipun perjalanan yang melelahkan, Nabi menunjukkan bahwa mereka orang kuat, masih gesit dalam berjalan, bukan orang yang malas-malasan, bukan orang yang loyo, bukan orang yang lemah. Pada 3 putaran pertama, Nabi SAW dan para sahabat melakukan lari-lari kecil dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Jadi ini Hajar Aswad, pojok yang sini namanya Hajar Aswad. Kemudian di sini Hijr Ismail yang berbentuk setengah lingkaran. Disinilah Rukun Yamani. Ini namanya Rukun Yamani. Orang-orang Quraisy mengawasi kaum muslimin dari sisi sini, dari arah Hijr Ismail. Nabi SAW melakukan lari-lari kecil dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Ketika sampai Rukun Yamani, Nabi dan para sahabat berjalan biasa, karena orang-orang Quraisy nggak melihat. Jadi digunakan kesempatan untuk mengambil tenaga. Sesampainya Hajar Aswad, maka lari-lari kecil lagi. Sebanyak 3 putaran, terus melakukan itu. Dan sunnah ini tetap meskipun sudah tidak ada lagi orang-orang kafir Quraisy, karena Nabi SAW ketika melakukan haji wada dan juga para sahabat setelahnya ketika Mekah sudah dikuasai kaum muslimin, mereka tetap melakukan itu. Jadi yang kita lakukan adalah pada 3 putaran pertama melakukan lari-lari kecil. Apa yang kita baca ketika tawaf? Bebas. Boleh membaca Al-Quran, boleh berzikir, bertahlil, bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar, membaca sholawat atau berdoa. Silahkan, boleh.
Bahkan berbicara juga tidak membatalkan tawaf. Dan disyaratkan di dalam tawaf adalah bersuci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil, dan juga bersuci dari najis. Maka wanita yang haid dan nifas dilarang untuk melakukan tawaf. Kemudian ada bacaan khusus antara rukun yamani dengan hajar aswad. Doa yang mudah kita hafal dan semua kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan setiap kali kita melewati hajar aswad, kita disunahkan untuk melambaikan tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Dan itu hanya dilakukan di hajar aswad. Dan banyak kesalahan orang melakukannya di rukun yamani. Dan sebagian orang latah ikut-ikutan karena beberapa orang melakukannya. Ingat, melambaikan tangan dan mengucapkan Allahu Akbar hanya dilakukan ketika melewati hajar aswad. Apa sunnahnya ketika melewati rukun yamani? Jika ada yang mampu untuk mengusapnya, maka disunnahkan untuk mengusap. Begitu juga hajar aswad. Yang mampu untuk mengusap, mengusap, atau bahkan menciumnya, silahkan mencium. Adapun rukun yamani hanya mengusap saja, tidak mencium. Dan apabila tidak mampu, karena berdesak-desakan, hanya melewati. Berbeda dengan hajar aswad. Kalau mampu mencium, mencium. Tidak mampu, menyentuh. Tidak mampu menyentuh dengan tangan, boleh dengan tongkat. Jika tidak mampu, maka melewati dengan melambaikan tangan. Adapun rukun yamani hanya menyentuh. Dan apabila tidak mampu, maka ditinggalkan. Dan tidak melambaikan tangan. Dan setiap kali melewati antara rukun yamani dengan hajar aswad, kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika putaran ketujuh, maka selesai tawaf kita. Dan tawaf itu adalah rukun. Umroh dan haji kita tidak sah kecuali dengan melakukan tawaf. Setelahnya disunnahkan bagi kita untuk sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Apa itu maqam Ibrahim? Maqam adalah isim makan di dalam bahasa Arab dari kata qoma yakumu, artinya berdiri. Maqam tempat berdiri. Adalah batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk berpijak ketika membangun Ka'bah. Jadi ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim sebagai tukangnya, Nabi Ismail sebagai kulinya. Nabi Ismail yang menyerahkan batu bata, mengadoni lumpur, Nabi Ibrahim yang menata bata-bata tersebut. Dan batu tersebut masih ada sampai sekarang dan membekas kedua telapak kaki Nabi Ibrahim di atas batu tersebut. Dan kakinya cukup lebar, cukup besar. Maka kita disunnahkan untuk sholat di belakang maqam Ibrahim yang sekarang ditempatkan di sebuah tugu yang berwarna kuning emas. Dahulu batu tersebut nempel di samping Ka'bah, tapi karena mengganggu orang yang tawaf, orang yang sholat di belakang maqam Ibrahim, maka tugunya, batunya dimundurkan. Tambah lagi
para jamaah yang tawaf dimundurkan lagi sampai tempat di zaman kita sekarang ini. Kita disunahkan untuk sholat di belakangnya dengan membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kita sholat 2 rakaat setelah surah Al-Fatihah. Pada rakaat pertama kita membaca surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat yang kedua setelah surah Al-Fatihah kita membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Setelahnya kita disunnahkan untuk minum air zam-zam. Boleh juga mengguyurkannya di atas kepala. Kemudian kita menuju ke Bukit Sofa untuk melakukan sa'i. Ketika kita menginjakkan kaki di Sofa, kita membaca innas Sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Sofa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Kemudian membaca abda'u bima bada'allahu bih. Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, menyebutkan Sofa terlebih dahulu kemudian Marwah. Maka ketika kita sa'i, kita mulai dari Sofa. Kemudian kita menghadap ke arah Ka'bah dengan mengangkat kedua telapak tangan kita dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelahnya kita berdoa bebas. Artinya bebas meminta apapun. Meminta kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kemudian setelahnya kita baca ulang lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelahnya kita berdoa bebas lagi. Kemudian yang ketiga ditutup dengan doa yang sama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir itu kita baca berapa kali? 3 kali. Kemudian doa bebasnya kita baca berapa kali? 2 kali. Jadi dimulai dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian doa bebas. Dan doa bebas ini berapapun yang kita mampu, sampai capek, sampai lelah, sampai habis hajat kita. Minta surga, dilindungi dari neraka, meminta kelapangan rizki, diberkahi rizki, dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah, dikaruniai istri-istri yang solehah, dan seterusnya. Setelahnya membaca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai, kemudian doa bebas lagi, kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Setelah puas berdoa baru turun dari Sofa menuju ke Marwah. Kemudian antara Sofa dan Marwah dulunya ada sebuah lembah yang mana Rasulullah SAW lari sekencang-kencangnya di situ.
lari sekencang-kencangnya di situ. Dan lembah ini sekarang ditandai dengan lampu berwarna hijau. Maka kita disunahkan untuk lari sekencang-kencangnya sambil membaca doa Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Sambil berlari sekencang-kencangnya. Kalau tawaf kita lari-lari kecil. Ketika berada di lampu hijau antara Safa dan Marwah, itu kita lari sekencang-kencangnya. Selesai lampu hijau kita berjalan biasa sampai ke Marwah. Apa yang kita lakukan di Marwah sama seperti apa yang kita lakukan di Safa. Menghadap ke arah kiblat, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahda, berdoa bebas. Kemudian membaca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir, kemudian berdoa bebas, kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Dari Safa menuju Marwah dihitung 1. Kemudian dari Marwah kembali ke Safa dihitung 2. Kemudian kembali dari Safa ke Marwah dihitung 3. Dari Marwah ke Safa lagi dihitung 4. Dari Safa menuju Marwah lagi dihitung 5. Dari Marwah menuju Safa dihitung 6. Kemudian dari Safa menuju Marwah terakhir dihitung 7, selesai. Dan setiap kali berada di Safa dan di Marwah disunnahkan untuk membaca doa tadi. Setelah berakhir di Marwah, kita keluar, kemudian kita bertahallul. Bagi laki-laki disunnahkan untuk menggundul seluruh rambutnya dengan menggunakan silet. Ya. Nanti keluar sana sudah banyak calok-calok salon. Nanti sampai di salon bilang saja gundul, paham mereka. Nanti langsung digundul. Atau memendekkan rambutnya. Atau memendekkan rambut dari seluruh sisi, terserah berapa senti atau berapa meter, ya, dipendekkan rambutnya. Bagi yang memendekkan mendapatkan 3 bagian doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang menggundul, bagi yang menggundul mendapatkan 3 bagian doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doa rahmat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul rambutnya. Para sahabat mengatakan kepada Nabi, wal muqassirina ya Rasulullah, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya wahai Rasulullah. Nabi mengatakan, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul. Para sahabat mengatakan lagi, wal muqassirina ya Rasulullah, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya wahai Rasulullah. Yang ketiga pun Nabi masih mendoakan orang-orang yang menggundul rambutnya, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul rambutnya. Para sahabat mengatakan lagi, wal muqassirina ya Rasulullah, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya wahai Rasulullah. Baru yang keempat ini Rasulullah mendoakan namun tidak lengkap, hanya mengatakan wal muqassirin dengan mencukupkan menggunakan wawu ataf. Jadi doa Rasulullah, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul rambutnya. Menggundul kepala apa menggundul rambut? Yang digundul kepala apa rambut? Kepalanya gundul apa rambutnya yang gundul?
Ya, yang digundul kepalanya. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul dan yang memendekkan. Jadi yang memendekkan tidak didoakan lengkap. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang memendekkan, tidak. Hanya diatofkan dengan menggunakan wawu ataf. Jadi 3 doa Nabi SAW bagi orang-orang yang menggundul rambutnya, yang menggundul kepalanya. Apa rahasia orang-orang yang menggundul lebih utama daripada orang-orang yang memendekkan? Di antara hikmahnya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, karena ibadah haji maupun ibadah umroh itu adalah ibadah tenaga, fisik dan harta. Ibadah badan dan ibadah harta. Puncak ibadah, kalau sholat itu ibadah badan, puasa ibadah badan, zakat, sodakoh ibadah harta. Ibadah haji, ibadah badan yang melelahkan, ibadah harta yang banyak. Setelah dia mengorbankan segalanya tentunya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia korbankan mahkota yang terindah yang ia miliki, rambut. Jelas orang tampilannya akan beda ketika memiliki rambut dengan dalam keadaan gundul. Nggak percaya coba. Jadi di sini ada pendidikan keikhlasan, tarbiyah keikhlasan. Artinya apa? Seorang dididik untuk tidak memperdulikan apapun komentar manusia ketika dia berkorban untuk Allah. Pasti orang yang penampilannya tidak seperti biasanya akan mendapatkan komentar dari manusia. Paling tidak komentar dari dalam hati. Ya. Ketika sholat depannya orangnya gundul, gundul. Ya. Meskipun tidak sampai mencela, pasti mendapatkan komentar. Ada juga yang komentar. Dia tidak pedulikan komentar manusia ketika dia beramal sesuai dengan tuntunan syariat dan ikhlas untuk Allah. Maka diharapkan dalam amalan-amalan yang lain, dalam kehidupan sehari-hari ketika dia beramal, semata-mata dia mencari keridhaan Allah, mencari pahala dari Allah, bukan sanjungan maupun celaan manusia. Dia beramal bukan karena pujian manusia dan bukan tidak beramal karena celaan manusia. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang ikhlas itu orang yang istiqomah, dia yang akan tegar. Dia yang akan kokoh, dia yang akan istiqomah. Apapun komentar manusia, dia tidak peduli. Yang terpenting bagi dia, Allah ridho tidak dengan amalan saya. Kalau amalan saya benar, ada landasan dalilnya, ada perintahnya dari Allah, ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya tidak peduli dengan komentar manusia. Dia ikhlas. Begitu juga orang yang melakukan ibadah haji maupun umrah ketika dia telah berkorban hartanya, tenaganya, keluarganya dia tinggalkan semata-mata untuk mencari ridha Allah, maka mahkota yang paling indah yang dia miliki pun dikorbankan. Dia tidak peduli lagi dengan penampilannya. Apapun kata manusia, ini adalah pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzan, silakan.
أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan. Pada haji tamattu' setelah tahallul maka dihalalkan baginya segala sesuatu yang tadinya halal. 10 larangan yang tadi kita sebutkan, memakai minyak wangi, mencukur rambut, memotong kuku, menikah dengan orang Arab di sana boleh. Jadi bukan larangan lagi. Kemudian dia menunggu sampai datangnya hari haji, dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi kalau yang datang ke sana pada tanggal 3 Dzulhijjah misalnya, maka menunggu tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, 5 hari baru tanggal 8-nya dia memakai pakaian ihram lagi, berihram lagi untuk haji dari Makkah. Perbedaannya dengan qiran, setelah melakukan tawaf dan sa'i dia tidak tahallul karena menggabungkan antara ibadah umroh dengan ibadah haji, memasukkan ibadah umroh ke ibadah haji. Jadi larangan tersebut tetap berlaku. Semisal dia datang tanggal 3, maka selama itu, selama 5 hari kemudian ditambah hari-hari haji, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, setelah melempar jumroh Aqobah, baru dia diperbolehkan untuk bertahallul. Demikian juga orang yang melakukan ifrad. Ifrad amalannya sama dengan qiran. Yang membedakan adalah qiran menyembelih hadyu, menyembelih kambing, adapun ifrad tidak. Jadi itu yang membedakan. Sekali lagi, yang membedakan tamattu ketika selesai sa'i maka dia bertahallul. Kemudian menunggu sampai tanggal 8 baru dia masuk ihram lagi untuk ihram haji. Adapun qiran dan ifrad, setelah sa'i dia
tetap dalam keadaan berihram. Artinya larangan-larangan ihram berlaku baginya dan boleh mengganti pakaian ihram. Boleh mengganti pakaian ihram. Karena kalau memakai satu saja tidak bisa kita bayangkan. Ya kalau datangnya tanggal 3 Dzulhijjah, kalau datangnya sejak bulan Syawal, tanggal 2 Syawal, Syawal Dzulqa'dah 2 bulan, baru ganti ketika tanggal 10 Dzulhijjah baru melepas pakaian ihram. Subhanallah, yang tadinya warnanya putih menjadi coklat susu. Dan tentunya yang paling mudah dan paling menyenangkan bagi kita adalah haji tamattu. Haji tamattu, karena selesai umroh kita bebas ya. Kita bebas memakai pakaian biasa ya. Tentunya haji qiran dan ifrad itu berat bagi laki-laki. Kalau pada wanita mungkin tidak sebegitu berat karena pakaian ihram wanita sama dengan pakaian mereka sehari-hari. Tapi kalau pada laki-laki tentunya ini berat karena dia harus menjaga aurat ya. Hanya 2 helai kain, tentunya kurang leluasa bergerak ya. Tidur pun harus jaga-jaga ya. Harus siaga ya, jangan sampai tersingkap auratnya. Jadi itu yang membedakan antara tamattu dengan qiran dan ifrad. Tamattu dan qiran berkewajiban untuk menyembelih hadyu. Adapun qiran dan ifrad amalannya sama. Yang membedakan adalah qiran berkewajiban untuk menyembelih hadyu, adapun ifrad tidak. Adapun tata cara haji insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.